Pace bene, para culprit, ada satu cerita, kisah nyata bahwa ada anak yang diejek oleh temannya karena imannya. Mendapat bulian. Bulian ini bukan menyerang secara fisik yang dialami anak ini, tetapi lebih ke psikologis dan spiritual juga. Bersifat psikologis dan spiritual. Membuat anak ini tidak nyaman dengan imannya dan mulai tidak menyenangi imannya. Karena iman ini membuat dia kesulitan untuk berteman dengan yang lain, terutama untuk anak-anak yang tinggal di komunitas di mana agamanya minor, kecil, sedikit pengikutnya. Nah, ini satu fakta saya pikir bahkan dialami orang-orang terdekat saya. Jangan-jangan juga dialami oleh anak para culprit atau anak keluarga atau kenalan. Apa yang bisa dilakukan? Bacaan hari ini menarik tentang seorang janda, ibu tua itu, yang memberikan 2 peser duitnya sebagai persembahan. Satu pemberian yang sangat kecil tetapi berarti. Demikian juga kiranya diberikan sesuatu kepada anak-anak yang sedang bertumbuh dalam iman, supaya pertama, kalau bisa diharapkan dia bisa membela imannya dengan kemampuannya pada waktu itu, atau kemungkinan lain dia tidak malah membenci imannya tetapi lebih mencintainya. Demikianlah Yesus memikul salibnya dan dia mengalami bulian itu sebagai bagian dari salibnya juga sebagai seorang Kristen. Nah, orang tua mau tak mau harus juga membekali dirinya dengan pengetahuan iman. Jadi sudah sampai pada pemikiran bahwa saya mempelajari iman saya bukan terutama hanya untuk kepentingan saya, tetapi juga untuk anak-anak ini. Supaya anak-anak ini menemukan kebahagiaan dalam hidupnya sebagai seorang Kristen. Dan tidak dengan mudah berpaling dari apa yang dia yakini. Karena pengalaman buruk yang dia miliki. Karena imannya ia dijauhi oleh orang lain atau mendapatkan perlakuan tak enak. Yesusmu itu tergantung di salib. Yesusmu gak pakai baju. Tuhanmu kok manusia. Jadi Tuhanmu makan atau minum. Tuhanmu mati. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini terkesan sederhana untuk kita, tetapi bisa menjadi gangguan besar untuk anak-anak. Anak-anak inilah kelak yang menjadi masa depan gereja. Masa depan gereja dan pengembangan iman. Dan bila satu demi satu hilang di tengah jalan, tak heran bila gereja tidak bertumbuh, dalam arti gereja institusional ini tidak bertumbuh, karena jumlahnya tidak menambah, tidak bertambah. Nah, semoga dengan pengalaman semacam ini atau peringatan semacam ini kita terdorong untuk lebih mempelajari iman, bukan hanya untuk kepentingan saya, tetapi untuk anak-anak ini. Mungkin saya rajin malas ke gereja, tetapi anak-anak ini harus juga saya ingatkan, entah dengan cara bagaimana. Hanya dengan kata-kata pun itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dan saya pikir para culprit yang adalah orang tua lebih paham tentang apa yang harus dilakukan untuk anak-anaknya. Dan kiranya ini tetap dianggap penting. Tetap dianggap penting pendidikan iman bagi anak. Hari ini juga kita mengingat Bunda Maria yang dipersembahkan. Kita lihat bahwa peran orang tua amat penting bagi pertumbuhan iman anak itu. Mungkin sumbangan ini tidak begitu besar, tidak langsung dibekali dengan pengetahuan iman yang dalam. Tidak setiap orang tua adalah pengurus gereja, tetapi dengan pengalaman sederhana, praktek sederhana, teladan sederhana, ibarat 2 peser duit itu sudah pemberian yang besar bagi anak. Biarlah anak bangga melihat orang tuanya yang beriman, melihat orang tuanya yang hidup bahagia karena imannya, sehingga pengalaman ini menjadi kekuatan bagi anak untuk menghadapi kemungkinan buruk yang dialami di komunitasnya karena imannya. Semoga video ini berguna dan pace bene.